Metode semiotika itu juga adalah metode yang sangat menarik ya. Dan kemudian pada malam ini kita menjelaskan sebenarnya metode hermeneutika. Teman-teman sekalian, hermeneutika ini sebenarnya di dalam perkuliahan itu biasanya mata kuliah. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan kita bertemu kembali pada bagian kedua atau lanjutan dari diskusi kita tentang metode hermeneutika. Teman-teman sekalian, sebelumnya sudah kita singgung sedikit tentang hermeneutika kecurigaan, kemudian hermeneutika yang kita katakan itu adalah hermeneutika yang lebih radikal, yang kita sebut tadi dengan hermeneutika dekonstruksi dari Derrida. Kita akan bicarakan khusus memang metode dekonstruksi Derrida ini karena ini memang metode baru ya, dan kemudian ya relatif baru. Kalau tidak salah dia meninggalnya pada tahun 2004 ya, dan dia adalah seorang sebenarnya profesor yang terkenal dan sering sekali bukan hanya memberikan kuliah-kuliah di Eropa, apalagi terutama misalnya di Perancis, tetapi juga di Amerika. Dan kadang-kadang dia juga misalnya menyampaikan metode hermeneutika itu ke Amerika Serikat, khususnya tentang metode yang kita sebut atau kita bicarakan nanti atau besok-besoknya tentang metode radikal, hermeneutika radikal yang dia sebut juga sebagai metode dekonstruksi. Teman-teman sekalian, jadi pada pembahasan ringkas kita tentang hermeneutika kecurigaan. Di sini proses pemahaman hermeneutika kecurigaan itu dalam menafsirkan teks atau konteks, teks dapat ya dan selalu dipikirkan secara ya berkaitan dengan masalah-masalah yang sifatnya apa yang dibicarakan itu. Dan umumnya sebenarnya kalau dalam pembicaraan sekarang, pembahasan tentang hermeneutika kecurigaan itu sering sekali misalnya berkaitan dengan permasalahan kontemporer atau fakta-fakta yang bisa tertulis atau tidak tertulis, maksudnya ujaran, bisa misalnya dalam bentuk katakanlah misalnya ujaran, diskusi. Teman-teman sekalian, Anda bisa lihat sekarang, ya hermeneutika ini sebenarnya digunakan setiap hari pada media sosial. Pada sosial media itu selalu ada misalnya perdebatan. Ada misalnya perdebatan atau hermeneutika, kadang-kadang curiga, kadang-kadang misalnya model dekonstruksi, kadang-kadang misalnya selalu macam-macam dan banyak sekali misalnya terjadi apa yang kita sebut sebenarnya dialog-dialog itu yang membawa kita untuk katakanlah misalnya ketawa bersama dengan mereka, dan itu adalah satu bentuk ya metode hermeneutika dan model yang berbeda dan keahlian-keahlian yang berbeda mungkin dengan satu orang dengan orang lain. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ya di dalam hermeneutika itu kita mencoba untuk bisa melakukan ya pemahaman yang lebih kritis itu ya, karena kita juga harus melihat bagaimana misalnya wajah seseorang waktu kita melakukan pembicaraan. Jadi wajah, ucapan, gerak-gerik tubuh, perkataan, teks tertulis itu semuanya sebenarnya menjadi perhatian kalau kita mau mencoba melakukan apa yang disebut dengan hermeneutika kecurigaan itu. Jadi sebenarnya kita mencoba misalnya melihat konteks atau pembahasan atau misalnya tulisan itu, pembicaraan itu dalam konteks yang lebih luas. Teman-teman sekalian, jadi kita memang harus bisa melakukan analisis yang lebih dalam juga supaya kita bisa misalnya melakukan penafsiran yang kita sebut tadi dengan hermeneutika kecurigaan, karena kita selalu memiliki dari awalnya dasar bahwa yang disampaikan itu tidak langsung menerima begitu saja, apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa seseorang itu sering sekali berbicara tidak benar. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya sering dikatakan misalnya seperti Presiden Jokowi itu selalu misalnya kalau kita mendengar ucapannya karena sudah sering dikatakan suka berbohong itu,
maka memang memerlukan bentuk apa yang kita sebut misalnya ya hermeneutika kecurigaan atau hermeneutika dekonstruksi, mencoba untuk mendekonstruksi apa yang dilakukan, apa yang dibicarakan. Dan saya pikir justru sebenarnya ini salah satu hal perlunya kita membicarakan tentang metode apa yang kita katakan metode kecurigaan itu, apalagi misalnya metode dekonstruksi. Teman-teman sekalian, setiap misalnya dikatakan saya tidak ikut cawe-cawe, tapi sebenarnya jelas sekali orang melihat. Dan awalnya juga dia sudah mengatakan, misalnya Jokowi, bahwa saya akan cawe-cawe. Jadi teman-teman sekalian, hermeneutika yang kita pelajari, kita bahas sekarang ini sebenarnya adalah dalam upaya bagaimana kita bisa menerapkan, bagaimana kita supaya bisa misalnya memahami apa yang dilakukan orang, apa yang dikatakan misalnya seorang pejabat, apa yang misalnya bagaimana dia melakukan itu, dan bagaimana misalnya gerak-gerik tubuhnya, dan kebiasaannya misalnya di dalam atau ketika misalnya melakukan dialog. Ada beberapa langkah yang perlu misalnya kita bicarakan dalam hermeneutika kritis dan hermeneutika kecurigaan. Yang pertama adalah pemahaman awal. Artinya memahami konteks sekitar teks. Ingat, teks di sini adalah dalam pemikir postmodern sebenarnya dikatakan teks itu bukan hanya sesuatu yang tertulis. Pada masa-masa awal umumnya dianggap, maksudnya bukan pada masa Yunani, tapi misalnya pada mahasiswa sering sekali menganggap yang dikatakan teks itu hanya teks tertulis. Tidak. Pemikir postmodern, nanti kita akan coba jelaskan khusus tentang aliran pemikiran ya yang kita sebut dengan aliran postmodern. Bagi mereka yang dikatakan teks itu adalah semua yang mengandung makna. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita pergi, katakanlah misalnya naik gunung, dan kemudian tidak ada jalan, dan kita ini biasanya justru ada dikasih tanda. Ya, misalnya kalau di tempat-tempat yang sering dilalui orang di gunung itu, biasanya ada model goresan, atau misalnya, katakanlah misalnya bagian dari pohon itu yang sedikit diberikan tanda. Itu adalah teks. Jadi teks dalam pengertian pembahasan kita di sini itu adalah teks dalam pengertian yang luas. Jadi dalam bentuk sesuatu yang mengandung makna itu termasuk teks. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan adalah pemahaman awal itu kita juga harus memahami ya makna dari teks itu sesuai dengan konteksnya. Teman-teman sekalian, ini berarti sebenarnya kita memerlukan pemahaman yang luas tentang apa yang tadi kita sebut dengan teks tersebut. Teman-teman sekalian, jadi pada bagian-bagian ini kita misalnya bisa melihat bahwa pada hermeneutika yang kita sebut dengan hermeneutika kecurigaan itu tadi kita katakan, yang pertama kita harus memahami tentang bagian apa itu teks, yang kedua adalah analisis linguistik. Teman-teman sekalian, ya, kebanyakan memang ya, walaupun misalnya dalam dua bentuk komunikasi yang umumnya dilakukan, bisa misalnya dalam bentuk pembicaraan langsung, atau misalnya dalam bentuk buku atau teks yang tertulis, selalu kita harus atau memahami tentang makna dari tulisan atau makna misalnya dari teks itu. Teman-teman sekalian, menganalisis makna istilah dari makna, misalnya bisa kata, bisa frasa, ya, lalu kita melakukan evaluasi pada struktur kalimat atau struktur ucapan, dan bagaimana misalnya untuk mendapatkan memahami makna terdalam dari ucapan tersebut atau dari teks tersebut. Teman-teman sekalian, kan sering sekali misalnya dalam untuk memahami makna itu kita misalnya bisa mendengar bukan hanya suaranya keras atau lembut atau bagaimana, tapi juga misalnya dari wajahnya. Teman-teman sekalian, jadi analisis linguistik itu berarti sebenarnya mencoba untuk melakukan analisis yang sifatnya kontekstual. Jadi bukan hanya misalnya melihat satu aspek saja, tapi konteks di mana kita melakukan komunikasi itu. Yang ketiga adalah konteks historis dan budaya. Teman-teman sekalian, ini juga jelas sekali bahwa misalnya kalau kita katakanlah misalnya berkomunikasi antara budaya yang berbeda, mungkin misalnya budaya Batak, budaya katakanlah mungkin Sulawesi Utara, itu akan berbeda misalnya dengan konteks historis dan budaya Sunda atau Jawa. Karena di sini sebenarnya ada apa yang kita sebut tadi konteks historis dan budaya itu.
Karena sering orang mengatakan misalnya, oh itu karena orang-orang di apa itu misalnya kan di daerah terpencil, apalagi ada sungai biasanya harus ngomong keras dan itu sudah menjadi tradisi. Jadi tapi ada juga memang tidak harus tidak harus misalnya berkaitan dengan katakanlah misalnya ada sungai, tapi juga ya sungai yang ya deras, menderu, tetapi sudah ada memang biasa juga tradisi yang orang pada budaya tertentu itu memang selalu melakukan ucapan pembicaraan itu secara keras. Yang keempat adalah dalam bentuk ketika kita melakukan kritik kecurigaan, maka ajukanlah pertanyaan secara kritis tentang teks. Jadi jangan misalnya seperti menerima apa yang dikemukakan itu, tapi coba lakukan analisis dan kritis terhadap teks itu. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya yang sering sekali terjadi ketika ada dialog dan dialog-dialog melalui ya internet atau TV atau juga misalnya melalui online itu biasanya dialog-dialog yang sifatnya memang memerlukan sikap kritis. Bukan hanya sebenarnya ya pada media, tapi kalau ada ya kuliah-kuliah misalnya antara dosen dengan mahasiswa, apalagi misalnya kita di filsafat sejak dulu itu selalu misalnya memerlukan dan menuntut supaya mahasiswa itu kritis. Jadi kita misalnya melakukan satu pembahasan tentang satu tema dan kita tidak memberikan dan mengharapkan mereka itu sebenarnya memberikan atau menerima apa yang kita kemukakan, tapi akan memberikan nilai plus kalau misalnya mereka melakukan kritik dan upaya untuk bisa menyalahkan atau memperkuat ucapan kita dengan argumen yang jelas dan logis. Jadi yang keempat tadi kita katakan bahwa ada perlu kecurigaan. Kemudian hindari potensi bias atau asumsi-asumsi dari kita yang memungkinkan mempengaruhi penafsiran. Jadi teman-teman sekalian, baik misalnya dari orang yang melakukan atau berkomunikasi dengan kita atau kita sendiri juga semestinya memang harus memahami dan mencoba menghindari munculnya bias-bias tertentu atau asumsi-asumsi yang memungkinkan mempengaruhi penafsiran dan membuat misalnya dialog itu tidak berjalan dengan baik. Yang kelima adalah perlu interpretasi, dan interpretasi itu sebenarnya bentuk konstruksi dari pemahaman yang utuh atau holistik ya. Jadi kita mencoba untuk apalagi misalnya pada bagian akhir kita menyelesaikan perkuliahan atau menyelesaikan dialog, biasanya kan kita mencoba untuk memberikan kesimpulan dari pembicaraan itu, dan itu sebenarnya perlu konstruksi pemahaman yang utuh, yang holistik. Ya, jadi teks dengan mempertimbangkan elemen-elemen hasil analisis kita dalam pembicaraan itu atau hasil analisis kita dalam teks, dan kemudian kita mencoba melakukan dan mempertimbangkan makna dari teks tersebut. Teman-teman sekalian, jadi kita sebenarnya sudah membicarakan 6 poin, tetapi yang berikutnya justru ada ya syarat atau kemampuan lain yang kita sebut dengan konsistensi dan keselarasan. Teman-teman sekalian, pada poin konsistensi dan keselarasan ini, pastikan bahwa interpretasi yang dirumuskan, baik misalnya oleh kita dan lawan bicara, itu terjadi dengan konsisten, dan teks-teks yang ditafsirkan juga tidak bertentangan dengan konteks yang ada. Jadi kalau kita misalnya melakukan ya jawaban atau penafsiran yang tidak sesuai, tidak relevan dengan konteks pembicaraan, itu berarti sebenarnya ada kesalahan. Kadang-kadang mungkin kesalahan yang disengaja supaya misalnya teman bicara itu keluar dari apa yang dibicarakan sebelumnya. Tapi yang lebih tidak bisa diterima sebenarnya, kalau memang kita justru sebenarnya keluar dari teks atau makna teks, dan kita salah menafsirkan apa yang dikemukakan itu. Dan ini perlu sekali kita tetap menjaga supaya misalnya dalam dialog itu terjadi ya pembicaraan, pembahasan yang sifatnya konsisten dan selaras. Yang ketujuh adalah ya dalam melakukan hermeneutika yang sifatnya kritis, refleksi dan koreksi itu perlu sekali. Jadi kalau misalnya ada dari teman pembicaraan kita atau kita sendiri awalnya salah mengucapkan sesuatu dan kemudian kita dengan sadar memberikan dan merefleksikan kembali dan mencoba misalnya melakukan ya koreksi atas apa yang kita kemukakan. Ya maaf,
tadi saya salah ucap, yang saya maksudkan sebenarnya bukan itu, tetapi seperti ini. Jadi jelas-jelas misalnya kita mencoba untuk bisa melakukan koreksi terhadap ucapan atau misalnya tanggapan kita. Yang kedelapan adalah perlu sekali sikap kecurigaan. Ingat, namanya saja adalah hermeneutika kecurigaan. Oleh karena itu sikap curiga terus-menerus itu diperlukan. Apalagi kalau misalnya kita sudah tahu ya bagaimana misalnya maksud seseorang untuk membicarakan dengan kita itu, berdialog dengan kita itu. Kalau dari awal kita sudah tahu misalnya bahwa ada hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang memang dianggap tidak benar, kita memang selalu mencoba untuk bisa melakukan satu bentuk yang disebut tadi dengan hermeneutika kecurigaan. Jadi curiga dan tetap gunakan sikap kecurigaan dan keterbukaan terhadap berbagai macam interpretasi dan pandangan yang ada dalam sejauh berkembang di dalam dialog kita itu. Dan itu diperlukan demi terbentuknya sikap dan penafsiran yang benar dan objektif. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya di dunia akademis, ya teman-teman mahasiswa, perlu sekali apa yang kita sebut misalnya kecurigaan ini, hermeneutika kecurigaan. Tapi yang jadi masalah, sering sekali misalnya kalau dosen itu sedikit aja ditanya justru marah. Ada dosen yang kadang-kadang dia maunya misalnya kalau masa dulu, kan kita tidak bisa memperoleh, ya katakanlah misalnya informasi atau ilmu pengetahuan itu kalau bukan dari dosen atau dari buku. Tapi nanti begitu kita misalnya bertanya dan kemudian itu justru bisa menimbulkan hal-hal yang sikapnya tidak baik, atau ada dosen yang sebenarnya kadang-kadang karena ketidakmampuannya dia selalu memunculkan sikap curiga setiap misalnya mahasiswa bertanya. Padahal sebenarnya di dalam dunia akademis sikap kritis dan objektivitas dan berkata benar itu mestinya harus selalu menjadi hal yang perlu sekali dibentuk oleh dosen dan staf pengajar yang ada. Teman-teman sekalian, jadi proses interpretasi selalu melibatkan sebenarnya apa yang kita sebut ya dialog antar pembaca dengan orang lain, atau misalnya antara seorang yang melakukan dialog, bukan hanya misalnya secara ya apa 2-3 orang, tapi misalnya apalagi dalam masyarakat, misalnya seperti ada kampanye. Dan teman-teman sekalian, masyarakat sekarang itu luar biasa sebenarnya kritisnya. Anda bisa lihat bagaimana misalnya sekarang kalau ada misalnya calon gubernur kemudian masuk mau melakukan katakanlah misalnya kampanye di depan masyarakat, dan masyarakat itu dengan terbuka mengatakan turun saja, kami tidak setuju Anda jadi gubernur di sini. Jadi teman-teman sekarang, sikap kecurigaan, sikap ketegasan dari masyarakat itu memang perlu. Dan sekarang justru kita sudah melihat bagaimana sekarang masyarakat kita itu begitu cerdas dan tidak mau misalnya hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh para pemimpin, apalagi mereka sudah tahu bahwa selama ini pemimpin-pemimpin itu lebih banyak misalnya lebih mementingkan diri dan kelompoknya dan kemudian mengabaikan kepentingan rakyat, padahal sebenarnya mereka adalah sebenarnya penyambung lidah rakyat. Teman-teman sekalian, ada bagusnya sekarang mulai terbentuk apa yang kita katakan sikap kecurigaan dan sikap kritis dari masyarakat, dan kita bisa melihat misalnya bagaimana emak-emak itu begitu berani untuk menyatakan sesuatu di hadapan siapapun. Teman-teman sekalian, kita sekarang membicarakan tentang apa yang kita sebut tadi dengan analisis kritis dan kecurigaan. Dan teman-teman sekalian, di sini kita bisa jelaskan beberapa bentuk atau langkah-langkah bagaimana misalnya menerapkan hermeneutika kecurigaan itu. Teman-teman sekalian, proses pemahaman hermeneutika kecurigaan itu dalam penafsiran teks atau konteks itu sangat perlu dilakukan. Teks dalam pemikiran kontemporer, seperti saya katakan tadi, bukan hanya fakta yang tertulis atau uraian saja, akan tetapi berarti segala sesuatu yang mengandung makna. Ingat saya katakan, ya, wajah, ucapan, gerak-gerik tubuh, perkataan, dan teks tertulis itu menjadi fokus perhatian ketika kita misalnya mau melakukan apa yang disebut dengan hermeneutika kecurigaan itu. Jadi teman-teman sekalian, berarti memang perlu sekali ya bagaimana pemahaman
yang luas untuk bisa menggunakan hermeneutika kecurigaan itu dengan tepat, dengan baik. Yang kedua adalah perlu kemampuan analisis linguistik. Ya, tadi kita katakan kadang-kadang sebenarnya perbedaan antara budaya, sosial itu sering sekali misalnya bisa menimbulkan kecurigaan. Jadi perlu sekali pemahaman tentang apa yang disebut dengan analisis linguistik, lalu menganalisis makna istilah, makna kata dan frasa, kemudian juga mengevaluasi struktur kalimat-kalimat yang digunakan dan apakah dia sesuai dengan ya sintaksis atau katakanlah misalnya aturan umum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat dan mendalam. Yang ketiga, untuk bisa melakukan ya hermeneutika kecurigaan itu perlu sekali pemahaman itu dikaitkan dengan konteks historis dan budaya. Jadi sudah kita katakan bahwa telusuri konteks historis dan budaya ketika misalnya berhadapan dengan seseorang dan ketika misalnya kita melakukan dialog supaya jangan terjadi salah paham. Dan yang berikutnya adalah yang keempat, kritik kecurigaan itu harus bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kritis tentang teks. Hindari potensi yang sudah dikatakan pada bagian awal. Ya, potensi kita ya dipengaruhi oleh bias-bias politik atau misalnya situasi tertentu dan upayakan supaya menghindari asumsi-asumsi yang memungkinkan mempengaruhi penafsiran, baik penafsiran kita atau misalnya juga penafsiran lawan bicara. Yang kelima, interpretasi harus konstruktif. Ya, pemahaman yang konstruktif itu adalah pemahaman yang saya maksud di sini adalah tadi sudah kita katakan dia harus tepat dan mencoba untuk memahaminya secara lebih holistik dalam konteks yang lebih luas sehingga teks dengan mempertimbangkan berbagai macam elemen yang ada dan perlu dianalisis dan ini perlu sekali untuk mempertimbangkan variasi makna yang mungkin bisa terjadi. Teman-teman sekalian, jadi kita katakan lagi, yang berikutnya adalah harus konsisten dan selaras, kemudian adalah refleksi dan koreksi kalau memang ada kesalahan, dan berikutnya juga misalnya sikap yang kita katakan sebelumnya itu adalah selalu curiga, dan kemudian mencoba untuk bisa mengemukakan dan mempertanyakan apa yang kita curigai itu, supaya ada ya penjelasan dan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang menimbulkan kesalahpahaman. Teman-teman sekalian, jadi proses interpretasi yang kita mukakan itu sudah kita jelaskan di sini dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, seandainya ada teman-teman yang sebenarnya memerlukan bahan yang secara ringkas sebenarnya sudah dibuat dalam bentuk ya teks tertulis, mungkin nanti bisa akan disampaikan pada teman-teman, tapi itu mungkin bisa juga Anda coba hubungi misalnya nomor-nomor telepon yang sudah dikatakan akan bisa Anda hubungi. Teman-teman sekalian, jadi pada apa yang kita sebut misalnya sebagai alat ya hermeneutika kecurigaan itu sering juga disebut dia sebenarnya seperti bentuk apa yang disebut dengan oleh ya salah seorang ahli publik ya kebebasan. Dia mengatakan bahwa hermeneutika itu sebenarnya adalah bentuk kebebasan di ruang publik. Teman-teman sekalian, ini adalah ya saya ambil dari satu buku yang ditulis oleh Roger Barbach dan dia membuat satu tulisan yang berjudul Hypermedia Freedom. Dan ini terbit pada tahun 1996. Dia mengatakan dan membahas tentang konsep kebebasan dalam hypermedia. Jadi teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan hypermedia itu adalah sekarang ya bagaimana komunikasi itu dilakukan melalui teknologi informasi. Nah, di sini sebenarnya kita sudah menghadapi suatu teknologi yang disebut dengan hypermedia dan terutama sekali di dalam konteks internet dan teknologi informasi yang sedang berkembang pada saat ini. Teman-teman sekalian, dia mengatakan ini adalah satu bentuk ya hypermedia freedom, kebebasan. Teman-teman sekalian, Anda bisa lihat siapa saja pun kelihatannya akan bebas untuk menyatakan pendapatnya, bebas melakukan kritiknya. Dalam kondisi sekarang pun sebenarnya begitu terbukanya masyarakat, ya sepertinya memang para pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena siapa yang akan diadili, siapa akan dihukum karena semua sebenarnya sekarang ada kebebasan untuk berbicara karena mereka melepaskan ya diri dari selama ini
upaya tekanan-tekanan yang tidak memberikan ruang untuk kebebasan itu, dan kemudian oleh Roger Babrock yang tidak mengatakan bahwa sekarang masa yang disebut sebagai masa atau era hypermedia. Teman-teman sekalian, jadi ada kebebasan dan sepertinya orang atau masyarakat itu keluar dari ketertindasan, ketidakbebasan untuk berbicara selama ini, dan ini sekarang ada ruang baru yang disebut adalah ruang publik, dan ruang publik di sini dia sebut sebagai ruang hypermedia. Yang kedua adalah masyarakat, dia disebut sekarang masyarakat informasi. Teman-teman sekalian, memang kan kita malah kalau misalnya hampir tidak bisa diam sendiri tanpa misalnya memegang HP atau misalnya menonton TV dan seterusnya. Dan itu adalah berkaitan dengan kebiasaan apa yang kita sebut sekarang dengan masyarakat informasi. Teknologi informasi itu setelah berubah sebenarnya sikap dan cara pandang masyarakat secara radikal. Dan Babrock mengatakan bahwa masyarakat yang sekarang itu telah beralih dari masyarakat modern ke masyarakat post-industri atau yang disebut juga sebagai masyarakat informasi. Karena pentingnya dan sebagian besar waktu dan kehidupan kita gunakan dengan melakukan misalnya atau memegang teknologi informasi itu, dan di mana teknologi informasi dan internet menjadi komponen utama dalam membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sekarang ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang disebut sebagai ruang publik dan kebebasan untuk yang dia sebut dengan hypermedia itu adalah apa yang dia sebut juga dengan istilah bagaimana misalnya masyarakat secara terbuka bisa melakukan, ya, bukan hanya misalnya melalui media dan lain-lain, tapi problemnya adalah keterbukaan yang dituntut juga. Misalnya bagaimana sekarang masyarakat itu tidak bisa menerima diam saja kalau misalnya ada mereka menganggap satu tindakan, termasuk misalnya dari pemimpin atau misalnya dari tokoh-tokoh yang dianggap misalnya melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak benar. Dan sekarang teman-teman sekalian, kadang-kadang kita justru malah kasihan sebenarnya bagaimana masyarakat itu misalnya menilai para pejabat atau calon pejabat. Teman-teman sekalian, sepertinya kalau dalam kondisi sekarang itu sebenarnya jadi seorang pemimpin dan begitu salah melakukan sesuatu, dia akan dihujat terus oleh masyarakat. Dihujat sebagai pembohong, misalnya koruptor, dihujat misalnya sebagai hanya memikirkan keluarga dan seterusnya. Dan itu adalah satu dampak dari apa yang kita sebut tadi dengan oleh Babrock itu, dengan masyarakat kebebasan di ruang publik yang dia sebut juga sebagai hypermedia freedom. Jadi kebebasan yang dituntut dan didukung oleh teknologi, informasi, dan internet. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Dan kita sudah membicarakan tentang metode hermeneutika ini. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan untuk periode berikutnya atau tahapan yang ketiga. Sudah beralih sebenarnya judulnya menjadi metode dekonstruksi, tapi metode dekonstruksi itu adalah hermeneutika radikal. Jadi hermeneutika yang mencoba sebenarnya menunjukkan kesalahan, ketidakbenaran pada teks, bisa misalnya teks tertulis atau misalnya bisa teks dalam pembicaraan. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Dan terutama sekali bagi mahasiswa yang sedang atau memerlukan sekali misalnya pemahaman tentang bagaimana metode dan interpretasi dan juga misalnya komunikasi dilakukan dengan baik. Metode-metode yang kita berikan dalam beberapa kali, sudah 4 kali ini sudah sebenarnya saya pikir memberikan wawasan, memperluas pandangan dan juga pemahaman yang mungkin lebih baik ketika kita misalnya melakukan suatu komunikasi. Terima kasih perhatian teman-teman sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.